Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya mencoba sharing berbagi pengalaman saya tentang praktek Android Studio dalam Docker. Jadi saya mempraktekkan apa yang ada di GitHub ini untuk membangun mengcompile aplikasi Android menggunakan Android Studio di dalam Docker. Kemudian sebagai contoh untuk build-nya saya menggunakan aplikasi di GitHub ini, Pet Detector Android. Latar belakang bahwa Android Studio itu membebani laptop dengan spek sederhana. Jadi laptop saya itu speknya sederhana gitu. Jadi ketika menggunakan Android Studio itu proses develop di Android Studio itu menjadi lambat. Untuk itu saya perlu memindahkan bebannya itu ke server yang tidak digunakan untuk apa-apa. Tidak ada program-program tambahan yang lain, hanya Android Studio saja. Asumsinya ya kalau cuma Android Studio ya ringan beban servernya. Yang kedua, mengenal akses desktop Linux Dockernya itu melalui web-based no VNC. Kemudian yang ketiga, untuk develop aplikasi, kami sedikit praktek tentang machine learning object detection pada aplikasi Android. Topologi Android Studio dalam Docker adalah seperti ini. Dimulai dari host Linux, Dockernya di situ adalah Linux, dipasangi no VNC untuk mengakses desktop di dalam Docker. Kemudian di dalam Docker tersebut dibangun menjalankan aplikasi Android Studio. Lalu komputer tempat programmernya berada itu hanya mengakses menggunakan browser saja. Selanjutnya untuk dari Android Studio dalam rangka untuk menjalankan hasil developnya, maka Android Studio itu harus berhubungan dengan perangkat smartphone Android menggunakan Android debugging. Terus untuk penampilan presentasi ini saya menggunakan screen stream berbasis web yang bisa diakses di laptop juga, basisnya browser juga. Jadi di usernya itu hanya berhadapan dengan browser saja. Baik, kita coba. Yang pertama ya kita git clone, lalu kita lihat akses di web, kita lihat di web dari Android Studio Docker tadi. Di situ kita harus download program Android Studio, kita ekstrak, kita copy ke satu folder tertentu, kemudian kita jalankan run script-nya. Di run script ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini ada langkah-langkah praktek kali ini. Yang pertama, langkah Android Studio kita buka di sini. Mana nih? Ini ya. Oke, ini web page dari Android Studio in Docker Container. Di sini langkah-langkahnya. Kemudian kita lihat di script di run. Di sini ada beberapa direktori yang harus kita perhatikan, yaitu direktori Android, kemudian direktori Android Studio Project. Disinilah tempat project-project itu kita kopikan ya, atau kita pasang di sini. Oke. Selanjutnya storage yang terpakai. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Kita lihat disk free. Nah, di sini storage yang terpakai itu di sini ada 2 hard disk. Kapasitasnya adalah 10 GB, harusnya 20 GB nih. Di sini sama di sini. Itu kapasitasnya, dan tersisa itu ini terpakai itu 52 dan 80. Nah, inilah yang dipakai di root Android itu. Android Studio itu memakan sekitar 15 GB sendiri. Jadi kita bisa bayangkan bahwa satu program Android Studio itu menghabiskan storage 15 GB.
Oke, sekarang kita jalankan Android Studio. Oke, kita connect ke browser. Oke, kita connect ke browser. Password. Oke, di sini sudah terpasang Android Studio, sudah tinggal kita pakai aja. Dia sedang finishingnya. Oke, udah jalan. Kemudian apalagi open project dan tunjukkan atau emulator. Oke, di sini ini project ketika kita buka aplikasi Android Studio pertama kali sudah saya buka untuk aplikasi game Vector Printball. Di sini emulatornya menggunakan Nexus API 227, tapi ini nggak jalan karena ada arsitektur prosesor VTX yang tidak ada di dalam Docker, jadi kita harus pakai ADB. Kemudian kita buka recent project ini, kita laksanakan di window ini saja. Oke, jalan. Nah, di sini kita arahkan bukan ke emulator yang di sini, tapi kita arahkan ke handphone kita menggunakan ADB. Nah, di sini letak ADB-nya itu ada di sini. Ini program ADB-nya. Kita pakai network. Ini adalah IP dari handphone. Oke, connect. Sebelah kanan sudah connect. Emulatornya sudah connect. Oke, nah sekarang kita akses screen stream-nya. Di sini saya aktifkan dulu screen stream di handphone. Saya start. Oke, udah jalan screen stream. Baik, setelah itu kita jalankan. Kita lihat dulu langkahnya apalagi. Screen stream sudah, setting ADB sudah, machine learning. Oke, di sini adalah program machine learning pad Android. Di sini ada source code-nya, Anda bisa lihat di GitHub juga. Salah satu hal yang penting di aplikasi ini adalah dia menggunakan TensorFlow. Di sini adalah program yang model yang sudah di training dari TensorFlow sebelumnya, jadi kita tinggal pakai saja. Terus kemudian di sini adalah labelnya apa saja kita lihat. Jadi dia bisa mengenali kucing-kucing dengan nama seperti ini. Nah, di sini lengkapnya, ini aplikasinya. Jadi di directory aset, di situ adalah model SSD MobileNet versi 2, kemudian ada pad labelsnya. Sama. Oke, kemudian kita tunjukkan masalah ini sudah praktekkan object detection, berarti kita compile. Kita masuk ke sini, novency lagi, kita jalankan. Run app. Oke, kita lihat di screen-nya. Di sini proses build-nya jalan. Proses install kita lihat. Nah, di sini sudah berjalan seperti ini. Kemudian kita tes apakah bisa mendeteksi. Saya ada gambar kucing. Oke. Nah, ini kita lihat apakah dia bisa mendeteksi. Namanya British Shorthair, dikenali sebagai Persian. Yang ini dikenali sebagai Bombay. Kita agak jauh, apakah dia bisa mengenali beberapa objek. Egyptian, Keshan. Yuk, mana lagi?
saya nggak kenal masih. Yang ini apa nih? Egyptian Mau. Yang di bawah British Shorthair, Maine Coon. Yang coklat British Shorthair. Yang keren Persian. British Shorthair. Atau ada lagi gambar lagi? Tidak ada. Oh, ini dikenali sebagai Siamese Russian Blue. Itu deteksinya, saudara pemirsa. Oke. Oke, itulah hasil deteksi dari aplikasi ini. Baik. Catatan implementasi. Jadi hal yang paling susah dalam menggunakan Android Studio on Docker itu yaitu kita mengkonekkan Android debugging melalui USB biasanya ya. Nah, sekarang pakai network. Nah, di situ kita ada upaya yaitu menggunakan USB over IP. Kemudian ini biasalah kalau kita praktek Android Studio itu di laptop itu ya. Bagaimana dengan kalau kita praktek location based gitu ya. Itu yang saya masih belum belum ada pengalaman terkait praktek GPS atau location based di Android. Jadi yang jadi masalah itu adalah ketika ADB ini itu kan dari Android Studio itu langsung akses ke perangkat. Jadi si perangkat itu harus dalam satu jaringan atau perangkat itu harus bisa diakses oleh Android Studio. Sama halnya ketika browser itu mengakses screen streamnya itu dari laptop itu harus bisa mengakses IP dari IP dari smartphone. Maka smartphone, laptop itu harus dalam satu network. Kemudian praktek GPS seperti yang tadi ya, location based. Oke, pemirsa, kita sudah mempraktekkan hal-hal yang seperti ini. Kita sudah mempelajari Android Studio on Docker, kemudian pakai hardware. Nah, kita menjalankan aplikasi dari Android Studio itu menggunakan ADB yang diakseskan ke smartphone fisik. Kemudian kita menampilkan layar. Kemudian kita hasil untuk aplikasinya kita menggunakan machine learning, path detection, object detection. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan akal dan kreasinya sehingga bisa mewujudkan Android Studio on Docker dan kita bisa praktek dan machine learning. Jadi terima kasih ya Allah, kita yang telah menciptakan manusia dengan akal dan kreativitasnya dan niat baiknya sehingga Android Studio on Docker itu bisa terwujud dan path machine learning di Android itu bisa terwujud. Demikian bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.